Lalu bagaimana dengan salawatan? Salawatan yang dilantunkan secara berjamaah, yang dilantunkan secara beramai-ramai di bawah pimpinan. Ada imamnya, ada kiainya yang ngajarin, yang ngajak. Ini apakah termasuk jenis bid'ah? Jawabannya, mereka akan berkata, ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada ajaran salawatan dari Nabi SAW, bahkan dari Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, gimana bantahnya? Bantahnya ini masuk dalam jenis bid'ah yang kedua, yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Asal muasal ibadahnya ada, namun tata caranya, waktunya, jumlahnya, semuanya adalah hasil karangan. Jadi Nabi tidak mengajarkan tata cara bersalawat dengan berjamaah, tapi tiba-tiba kita lakukan secara berjamaah dengan jumlah sekian bahkan sampai tengah malam. Nah, ini termasuk bid'ah idhafiyah. Kemudian di halaman 13 di paragraf sebelum akhir kata penulis, adapun makna yang tersirat, ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat, ada mantuk, ada mafhum. Kalau dalam ilmu usul fiqih ada namanya mantuk, ada mafhum. Mantuk itu makna yang jelas kelihatan. Ada lafadznya, ada kata-katanya. Kalau mafhum itu makna yang enggak kelihatan, tetapi bisa dipahami dari hadis ini makna tersebut. Jadi ada mafhum hadis, ada makna yang tersirat. Kata beliau, makna tersirat dari hadis ini adalah barang siapa yang melakukan suatu amalan, maka wajib baginya untuk mengikut beramal sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang secara tidak langsung ingin Nabi sampaikan. Dalam hadis, siapapun yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama, maka dia tertolak. Seakan-akan Nabi ingin mengajarkan kepada kita, la tabtadi'u, jangan kita berbuat bid'ah. Setiap kita ingin melakukan ibadah, wajib beramal sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yaitu beribadah kepada Allah dengan akidah yang benar dan beramal dengan amalan yang baik berupa hal-hal yang wajib atau yang sunnah. Jikalau demikian, amalannya akan diterima dan usahanya akan disyukuri. Oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri kebaikan hambanya. Satu kebaikan dilakukan hambanya, Allah akan balas berkali-kali lipat pahalanya. Ini di antara nama Allah. Ini kebalikannya. Kalau tadi orang yang melakukan sesuatu yang baru, tidak akan disyukuri oleh Allah. Bahkan Allah akan murka kepadanya, amalannya akan tertolak. Namun sebaliknya orang yang mengamalkan sesuatu sesuai dengan jalur, sesuai dengan jalan yang dititi oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau, maka amalan tersebut diterima dan akan disyukuri oleh Allah. Kata beliau, hadis ini juga sebagai dalil bahwa setiap ibadah yang dilakukan dengan tata cara yang dilarang oleh syariat, maka ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang rusak. Karena ibadah tersebut tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga konsekuensi atau akibat dari melakukan sebuah larangan adalah kerusakan atau rusaknya larangan tersebut, rusaknya amalan tersebut. Atas dasar itu, ini poinnya, setiap muamalah yang dilarang dalam syariat, maka muamalah tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak dianggap karena muamalahnya rusak. Sebagai contoh misalkan dalam hutang riba, ada seorang menghutangkan hutang riba, ada hutangnya, ada pokoknya dan ada tambahannya, ada ribanya. Namun kemudian yang menghutang, yang meminjam uang tersebut tidak mengembalikan bunganya. Ketika masalah ini disampaikan kepada qadhi, hakim misalkan di masa depan ada namanya penghakiman syariat di negeri ini misalkan, narju zalik, kita mengharap demikian, maka qadhi tidak berhak
memutuskan kemenangan bagi yang memberikan pinjaman. Kenapa demikian? Karena ini muamalah yang dilarang. Maka hutangnya pun akan menjadi hutang yang rusak. Maka wajib bagi yang menerima pinjaman, wajib baginya untuk hanya membayar pokoknya saja. Jadi ini maksud dari perkataan beliau, ibadah tertolak atau rusak, demikian pula muamalah pun akan rusak jika tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita beralih ke hadis yang ketiga tentang agama adalah nasihat. Hadis Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis Tamim Ad-Dari. Beliau memiliki kunyah. Apa kunyah beliau? Apa kunyah beliau? Baru saja kita sebutkan. Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau dahulunya adalah seorang yang Nasrani, seorang Kristen. Kristen tapi dari Arab. Kristen Arab. Namun kemudian beliau memeluk agama Islam setelah beliau melakukan perjalanan di tengah lautan. Hadisnya terkenal bahwasanya beliau adalah sahabat yang melihat Dajjal bertemu dengan Jassasa, seekor binatang yang berambut tebal yang tidak diketahui mana depan mana belakangnya saking lebatnya rambut binatang itu. Lalu kemudian beliau pun masuk ke satu tempat, di situ beliau menemukan seorang lelaki yang besar tubuhnya. Beliau tidak pernah melihat ada orang yang besar seperti besarnya orang ini. Terbelenggu seluruh tangan dan kakinya. Kemudian si Dajjal ini bertanya kepada beliau tentang beberapa perkara. Di antaranya tentang tanda-tanda hari kiamat besar, tentang air di danau Tiberias, danau Tabariyah. Kemudian beliau juga bertanya tentang pohon kurma dan lain sebagainya yang termasuk tanda-tanda kiamat besar. Lalu kemudian di akhir cerita, lelaki ini menceritakan bahwasanya dia adalah Dajjal. Beliau pun juga bertanya tentang Muhammad, apakah telah diutus dan bagaimana dengan keadaan orang-orang, apakah menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal ini mengatakan kalau seandainya mereka mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahuwa khairun lahum. Kata Dajjal, maka itu adalah pilihan terbaik untuk mereka. Mungkin kata-kata ini yang memancing keimanan dalam diri Tamim Ad-Dari, sehingga beliau setelah berhasil selamat dari perjalanan itu langsung menuju kota Madinah untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumumkan Islam beliau di tahun ke-9 Hijriah. Islam beliau sangat belakangan Islam beliau pada tahun 9 Hijriah belakangan. Dan hadis ini yang akan kita sebutkan adalah dari Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ini disebutkan 3 kali. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Arti ad-dinun nasihah artinya adalah agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Diulangi oleh beliau sebanyak 3 kali. Hadis ini sebenarnya ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis nomor ke-7. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan buku ini pernah kita sampaikan, di dalamnya mengandung beberapa hadis dari Arba'in An-Nawawiyah. Sebanyak 11 hadis. Ada 11 hadis yang berasal dari Arba'in Nawawiyah yang juga disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, kemudian beliau juga sebutkan dalam kitab beliau ini. Ada 11, diantaranya adalah hadis Umar, diantaranya adalah hadis Aisyah, diantaranya adalah hadis Tamim Ad-Dari yang akan kita bahas. Kemudian sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya,
wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatihi wali wa immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk para imam-imam muslimin, para pemimpin-pemimpin pemerintah-pemerintah kaum muslimin, dan untuk masyarakatnya. Ini hadis Tamim Ad-Dari diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW, kata penulis, mengulang-ulang kalimat ini sebagai bentuk perhatian atas perkara ini, sekaligus sebagai bentuk bimbingan bagi umat beliau supaya mereka benar-benar mengetahui bahwa agama itu secara keseluruhan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, bermuara pada nasihat. Nasihat merupakan penerapan yang sempurna terhadap 5 hak ini. Hak untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul utusan Allah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk masyarakat kaum muslimin. Jadi ini perkara nasihat itu dalam agama sangat teramat penting. Dari mana dalilnya? Dari mana antum tahu ini perkara yang penting? Karena Nabi sebutkan sebanyak 3 kali. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa nasihat itu perkara yang amat penting dalam agama? Karena konteks hadisnya Nabi katakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu apakah sepenuhnya nasihat? Tidak. Dalam agama ada yang namanya hukum-hukum. Dalam agama ada yang namanya muamalah. Dalam agama ada yang namanya akidah, keyakinan. Dalam agama ada yang namanya suluk, akhlak. Lalu kenapa Nabi hanya mengatakan ad-dinu an-nasihah? Agama itu adalah nasihat. Ini diantara kebiasaan beliau ketika beliau ingin menunjukkan urgensi sesuatu. Sebagaimana perkataan beliau, doa itu adalah ibadah. Apa bahasa Arabnya? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apakah ibadah itu hanya doa? Tidak. Ada banyak doa, ada banyak ibadah. Namun kenapa Nabi menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah? Menunjukkan urgensi doa dalam ibadah. Ibadah yang paling agung itu adalah doa. Sebagaimana agama yang paling agung adalah nasihat. Namun apa makna nasihat ini kita akan jelaskan. Jadi ada 2 sebab kenapa nasihat itu begitu penting. Sebab yang pertama, terulang dalam nasihat Nabi dalam hadis ini sebanyak 3 kali. Nabi ulangi. Menunjukkan hal itu penting. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa nasihat itu urgent dalam agama, penting sekali nilainya dalam agama, karena di sini Nabi sebutkan dalam bentuk ad-dinu an-nasihah. Artinya apa? Agama itu adalah nasihat. Padahal tidak semua agama adalah nasihat. Tapi ini menunjukkan nasihat itu hal yang urgent dalam agama. Sama seperti hadis Nabi, kata beliau, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah manasik haji hanya wukuf di Arafah? Tok? Jawabannya enggak. Tapi ini menunjukkan yang paling urgent, ruhnya haji adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan pentingnya sesuatu dalam cara penyampaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketika ditanya oleh sahabat, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, lillah, untuk Allah. Bagaimana cara memahami nasihat untuk Allah? Apa ada orang yang menasehati Allah? Jawabannya bukan itu maksudnya. Nasihat itu di dalam bahasa Arab, nasoha yansahu ya. Nasoha yansahu. Nushan wa nasihatan. Nasihat itu dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Maknanya yang pertama adalah ngasih wejangan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah masuk dalam kamus KBBI. Tapi tidak tahu nasihat atau nasihat. Allahu alam. Cuman sudah menjadi bahasa Indonesia nasihat. Artinya apa nasihat? Wejangan, ngasih wejangan. Selain itu apa? Wejangan, ngasih saran, ngasih masukan, ngasih apalagi ngasih pitutur,
Nggih, saya nggak tahu. Ngasih pitutur, ngasih wasiat atau yang semacamnya. Itu makna nasihat. Yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia nasihat ya itu saja. Ini sempitnya bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab ternyata nasihat itu punya beberapa arti. Di antara makna nasihat yang dimaksud dengan lillah di sini maksudnya adalah arti yang kedua. Arti yang kedua adalah memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu. Ini secara bahasa. Apa arti nasihat yang kedua? Memurnikan sesuatu. Mirip dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Memurnikan sesuatu. Makanya orang Arab ketika ingin jujur dalam jual beli susu atau madu, maka mereka katakan nasahtul asala minal ghishi. Nasahtul asala artinya benar-benar madu ini tidak dicampur sama apapun. Nasahtu al asal, asal itu madu. Nasahtu artinya aku menasehati madu, nggak bisa. Aku memurnikan madu. Ingat akar katanya nasoha. Nasahtu artinya memurnikan. Karena itu nasihat disebut dengan nasihat karena seseorang muslim tidak akan memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali murni karena cintanya, loyalnya, sayangnya kepada saudaranya tersebut. Untuk itulah nasihat disebut dengan nasihat. Karena seorang ketika menyampaikan nasihat, dia sampaikan dengan cara terbaik, dia sampaikan didekati, tidak dengan diumumkan. Dia sampaikan itu karena murni kecintaannya kepada saudaranya. Ada arti murni dalam nasihatnya tersebut. Karena itu ini arti yang kedua, nasihat. Arti yang keduanya adalah memurnikan sesuatu. Jadi ketika diartikan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, maksudnya apa? Memurnikan agama untuk Allah. Ini maksud dari nasihat. Ketika Nabi berkata ad-dinun nasiha, maka maksudnya bisa dua. Satu dari dua kemungkinan. Agama itu sepenuhnya adalah nasihat. Isinya adalah wejangan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Atau bisa jadi maknanya adalah ad-dinun nasiha, agama itu adalah isinya kemurnian. Kemurnian apa? Kemurnian dalam mentauhidkan Allah. Kemurnian dalam ittiba' kepada Rasul. Makanya ada liman untuk siapa? Lillah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat maknanya, nasihat untuk Allah adalah bukan dengan memberikan nasihat, tapi dengan kata beliau di sini mengakui keesaan Allah dan kekhususannya dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah dalam sifat-sifat tersebut dari sisi manapun juga. Mengakui keesaan Allah atau yang kita kenal dengan bahasa mentauhidkan Allah dalam kekhususan yang menjadi milik Allah. Apa kekhususan milik Allah? 3, antum paham. Yang pertama adalah rububiyah Allah. Yang kedua uluhiyah Allah. Yang ketiga adalah asma dan sifat-sifatnya Allah. Kita murnikan 3 hal itu hanya untuk Allah. Tidak ada Rabb selain Allah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang menerbitkan matahari, tidak ada yang mengalirkan air di sungai, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah. Itu mengesahkan Allah dalam rububiyah. Dalam uluhiyah, dalam perbuatan hamba, dalam memenuhi haknya Allah, dalam menghamba kepada Allah, kita pun harus mengesahkan Allah yang kita kenal dengan istilah tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba dalam memenuhi haknya Allah. Lalu kemudian yang ketiga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengakui bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya adalah sempurna. Semuanya adalah indah yang tidak layak dimiliki oleh satupun makhluk Allah, yang hanya berhak pantas dimiliki oleh Allah. Makanya kita gelari Allah sesuai dengan
yang Allah sifati dalam Al-Quran ditambah dengan sebutan kesempurnaan. Apa sebutan kesempurnaan? Maha. Allah yang Maha Esa, Al-Ahad. Allah yang Maha As-Samad, Maha tempat bergantung hanya kepada Allah. Allah yang Al-Ali, yang Maha tinggi. Dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat nama-nama tersebut. Meskipun ada beberapa nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki pula oleh makhluk. Di antaranya adalah mendengar, makhluk mendengar, Allah pun mendengar. Tapi kita bedakan dengan kita tambahkan kesempurnaan milik Allah, Maha mendengar. As-Sami', Maha mendengar. Demikian pula melihat, demikian pula sifat dzatiyah, wajah, makhluk punya wajah, Allah pun punya wajah. Makhluk punya kaki, Allah pun punya kaki. Makhluk punya tangan, Allah pun punya tangan. Apakah sama antara tangan makhluk dengan tangan makhluk yang lain? Tangan manusia dengan monyet? Beda. Apakah sama antara tangan Allah dengan makhluk? Jawabannya tentu berbeda. Maka ini maksudnya. Kata beliau, memurnikan segala kekhususan yang menjadi milik Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya dalam sifat-sifat tersebut dari sisi manapun juga. Kalau kita ringkas tadi dalam 3 kekhususan milik Allah, rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kemudian kata beliau, melaksanakan berbagai bentuk ibadah kepadanya. Ini memurnikan uluhiyahnya Allah. Baik ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak tampak. Ada ibadah yang tidak tampak? Seperti apa ibadah yang tidak tampak? Seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti mencinta, seperti al-khauf, seperti takut kepada Allah. Orang lain mungkin lihat kita tertawa, tapi dalam hati kita sedang takut misalkan. Orang lain mungkin melihat kita tersenyum, tapi dalam hati kita sedang tadabbur, sedang memikirkan rasa takut kita kepada Allah, sedang berharap kepada Allah. Ini ibadah-ibadah yang batin. Tidak boleh orang takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla dengan takut yang ibadah. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kata beliau, senantiasa kembali kepadanya dalam beribadah, dengan beribadah. Ini yang kita maksud dengan tauhid uluhiyah. Dalam Al-Quran kita sebutkan, iyyaka na'budu. Apa arti iyyaka na'budu? Apa arti iyyaka na'budu? Hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah. Asal katanya adalah na'budu iyyak. Jadi maf'ul bihnya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Objeknya harusnya di belakang. Itu bahasa Arab seperti itu. Objeknya di belakang, subjeknya di awal. Iyyaka na'budu, harusnya na'budu iyyak. Kami, subjeknya duluan, menyembah kepadamu. Objeknya di belakang, harusnya na'budu, kami menyembah iyyaka, kepadamu. Kepadamu itu, iyyaka itu sendiri maksudnya bukan kepadamu, hanya kepadamu. Itu ada takkid di situ, ada penekanan. Iya, itu penekanan. Namun kemudian objeknya kita pindah ke depan, itu menunjukkan kekhususan. Maka maknanya bukan hanya menyembah, kami menyembah kepadamu ya Allah. Apa artinya? Kami hanya menyembah kepada Engkau saja ya Allah. Jadi ada banyak sekali penekanan di sini. Iyyaka na'budu. Kata beliau, juga di antara memurnikan agama untuk Allah adalah dengan memohon kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut serta diiringi dengan taubat dan istighfar yang terus menerus. Tadi kita sebutkan bahwasanya intisari dari seluruh ibadah adalah doa. Maka di sini beliau sebutkan secara khusus. Demikian pula dalam bab doa, bukan hanya secara umum ibadah, tapi beliau menyebutkan secara khusus dalam doa pun seharusnya kita hanya memohon kepada Allah saja dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Ini 2 sifat hati, 2 ibadah batin yang harus ada dalam doa. Harap, takut. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka dahulu gemar bersegera dalam segala jenis kebaikan.
wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka ketika berdoa kepada kami mengiringinya dengan raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan dengan rasa takut. Gimana tuh doa dengan rasa harap plus rasa takut sekaligus? Ketika kita berdoa, kita bayangkan mengharap agar Allah menerima doa kita, mengijabah doa kita. Kemudian plus kita pun takut kalau seandainya dosa-dosa kita, kekurangan diri kita menghalangi diri kita dari diijabahnya doa itu. Kita takut kalau seandainya Allah belum meridhoi ibadah-ibadah kita. Itu diiringi dua hal sekaligus. Kita takut kalau seandainya doa kita tidak diijabah karena kekurangan diri kita. Ini maksud dari raghaban wa rahaba dalam surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? Ayat 90. Kemudian kata beliau, serta diiringi dengan taubat dan istighfar yang terus menerus. Taubat dan istighfar yang terus menerus. Karena seorang hamba pasti memiliki kekurangan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya atau melakukan beberapa hal yang dilarang, dan itu pasti. Dan itu pasti. Maka dengan bertaubat dan istighfar yang terus menerus dan bersungguh-sungguh, dia bisa memperbaiki kekurangannya dan bisa menyempurnakan perbuatan dan perkataannya. Ini istighfar yang dilakukan secara rutin terus menerus. Ini adalah benteng yang membentengi kampung halaman kita dari bencana, dari bala, dari musibah. Kita yakin bahwasanya suatu kampung, suatu tempat yang tidak di dalamnya diisi dengan orang yang senantiasa beristighfar dari dalam hati mereka akan mengalami bencana karena dosa mereka, maksiat yang sudah tersebar luas. Tapi ketika kita iringi dengan istighfar yang terus menerus, maka ini menjadi benteng penahan dari bala dan musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru li rabbikum. Beliau mengatakan 3 kali, menunjukkan bahwasanya ini hal yang penting. Istaghfiru ya kaum, istaghfiru, wahai kaumku, banyaklah kalian beristighfar. Kata beliau, karena aku berpendapat tidak ada yang bisa melindungi dari kalian dari bencana, bukan bencana alam ya, dari azab Allah, dari kalau orang kita menyebutnya bencana alam, tapi kita menyebutnya azab dan murka dari Allah. Ujian dari Allah, kecuali dengan istighfar saja. Hanya satu pintunya. Kata Abu Hurairah, dahulu kami punya 2 pintu. Pintu keselamatan. Namun sekarang tinggal 1. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah tiada. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah kami menyiksa, tidaklah kami menurunkan azab, kata Allah, wa anta fihim, dan engkau wahai Muhammad ada membersamai mereka. Kata Allah, dan engkau wahai Muhammad ada bersama mereka. Pintu ini sudah tertutup. Tersisa pintu yang satu, yaitu pintu istighfar. Jadi banyak-banyak beristighfar, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW banyak beristighfar. Berapa kali sehari? 100 kali sehari. Itu pun istighfar dengan tadabbur, istighfar dengan hati. Kalau kita mungkin istighfarnya bisa ribuan kali, tapi hanya istighfar tanpa ada apa istilahnya, menghadirkan hati. Hanya sekedar lewat saja. Astagfirullah, 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 tapi matanya meleng ke kanan, meleng ke kiri. Astagfirullah, tapi tangannya ngambil barang yang haram. Itu kita. Tapi Nabi SAW istighfar 100 kali, diulang-ulangi. Dan orang yang mengulang-ulangi istighfar, maka mudah untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, ketika Nabi SAW ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Setelah untuk Allah, untuk siapa? Li kitabihi, untuk kitabullah, untuk Al-Quran. Gimana nasihati Al-Quran? Jawabannya di sini bukan menasihati. Jawabannya di sini adalah memurnikan ibadah kita dalam atau dengan mengagungkan kitabullah. Kalau kitab kita adalah Al-Quran. Bagaimana caranya? Adalah dengan menghafal, dengan mentadabburi Al-Quran,
Dan ini seharusnya menjadi perhatian kaum muslimin. Namun kita lihat perhatian kita kepada Al-Quran minim atau sangat minim. Atau sangat-sangat minim. Sangat-sangat minim sekali. Kita lihat keseharian kita bersama Al-Quran. Baru mulai bermuamalah dengan Al-Quran. Kapan? 3 bulan habis ini. 3 bulan kapan? 2 bulan ya? Bulan Maret ya? Bulan Maret pas bulan Ramadan. Sebelum itu nanti dululah. Belum bulan Ramadan. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diletakkan di belakang punggung mereka. Dibiarkan begitu saja, tidak dihafal. Ini penting menghafal Al-Quran. Kalau kita lihat diri kita, berapa banyak hafalan kita sampai sekarang? Al-Fatihah, Alhamdulillah menghafal surat Al-Fatihah. Dan menghafal 30 juz atau juz 30? Juz 30 yang terakhirnya ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tidak hanya sekedar menghafal. Kita harus menyisihkan porsi untuk menghafal, harus menghafal. Umat Islam adalah umat menghafal. Setidaknya kalau tidak bisa menghafal, ya berusahalah mengulang-ulangi bacaan, lama-kelamaan akan hafal. Lama-kelamaan akan hafal. Kalau tidak bisa menghafal, sulit menghafal, ulang-ulangi. Lama-kelamaan akan hafal dengan sendirinya. Kemudian mentadabburi Al-Quran, dan ini tidak kalah pentingnya. Bahkan yang terpenting dari Al-Quran adalah tidak hanya sekedar menghafal, mentadabburinya. Dan ini yang kurang dari pendidikan Al-Quran dari kaum muslimin. Kebanyakan orang-orang tua kaum muslimin memasukkan anaknya dalam pondok-pondok tahfidz, tapi lalai dalam mengkaji isi dari Al-Quran itu sendiri. Orang tuanya tidak tahu, tidak paham artinya, tidak paham tafsirnya, anaknya pun lebih-lebih tidak tahu. Tidak heran banyak sekali terjadi pelanggaran, padahal yang melakukan pelanggaran kesyirikan adalah orang yang hafidz Al-Quran. Kita lihat orang-orang sufi, mereka banyak melakukan kesyirikan di kuburan, padahal mereka hafal ayatnya, ayat tentang kesyirikan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat orang-orang Asy'ari yang menolak Allah itu berada di atas, padahal mereka hafal ayat-ayat yang menyebutkan Allah itu ada di atas. Alal arsyis tawah, berada di atas arsy-Nya. Mengapa demikian? Sebabnya tidak lain tidak bukan hanya fokus menghafal dan tidak mentadabburi makna Al-Quran. Tadabbur satu demi satu, diawali dengan yang pendek-pendek dulu. Yang pendek-pendek dulu, karena jiwa manusia itu suka kalau selesai. Suka ketika selesai dari suatu perbuatan. Dimulai dari tafsir surat An-Nas. Masya Allah, berapa menit sudah selesai. Alhamdulillah, rasa bangga dalam hati. Dan ini rasa yang murni, rasa yang normal. Ini menunjukkan keimanan. Ketika ada rasa bangga, sudah selesai khatam, ada wad-dawa, ada rasa senang, Masya Allah. Hatam bahjatuh qulubil abrar, senang, Masya Allah. Hatam tafsir surat An-Nas, meskipun surat An-Nas beberapa ayat, tapi ada rasa senang. Maka dimulai ngajari keluarga dengan tafsir surat An-Nas. Atau setidaknya dengarkan kajian, tidak hanya kalau di rumah kadang hanya nyetel murotal. Ini bagus, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Orang yang hafal belum tentu paham. Maka setel misalkan kajian Ustadz Fulan tentang tafsir surat An-Nas. Bukan hanya sekali. Biasanya kalau sekali diiringi dengan ngobrol, diiringi dengan masak, diiringi dengan pikiran macam-macam. Berkali-kali. Berapa kali? 10 kali lah minimal ya. 10 kali surat An-Nas. Besoknya 10 kali surat Al-Falaq. Terus surat Al-Ikhlas. Dengan cara seperti itu kita akan paham tafsirnya. Demikian pula kalau di mobil. Yang punya mobil biasanya nganggur itu. Tinggal disetel tafsir surat tertentu. Kalau biasanya ngacak ya. Biasanya kita tuh ngajinya secara acak. Ini kurangnya kajian-kajian tabligh akbar. Tabligh akbar bagus untuk memancing jamaah. Tapi nilai kurangnya adalah ketika tabligh akbar itu hanya membahas satu tema saja.
Setelah itu semangat luar biasa. Tapi habis itu selesai. Itu pun hanya fokus pada satu poin saja. Tidak menyeluruh, tidak taksil. Tapi kalau kita belajar satu buku sampai tuntas, maka ini taksil. Ini taksil maksudnya pembahasannya menyeluruh. Dan kita biasanya kalau di rumah acak. Sekarang surat apa, besok surat apa, ya pokoknya ngacak. Hidup kita ngacak. Padahal kita tidak mau kalau dunia kita acak. Padahal akhirat kita acak adut. Jangan. Sebisa mungkin akhirat kita benar-benar ditata rapi. Belajar taksil. Sekarang usul salasah, Masya Allah kajian. Berapa kali di setel? Usul salasah? 10 kali. Kemudian sampai usul salasah, qawaidul arba'. Berapa kali selesai kajiannya? 10 kali. Baru kemudian beralih kepada yang lain. Kasyfus syubhat. Atau yang lain usulus sittah. Sampai kepada kitabut tauhid. Itu Masya Allah. Masya Allah. Jadi tulabul ilm. Ini benar-benar pelajar. Benar-benar pelajar. Benar-benar ngapal. Ya, kalau dari dahulu sampai sekarang kita ngaji, kita kadang bertanya-tanya, kok ilmunya enggak nangkep, kok ilmunya enggak masuk? Haditsnya dari dulu disebutkan kok kita enggak hafal. Apa sebab? Karena kita tidak taksil menyeluruh dalam memahaminya. Disuruh ngapal susah kok. Ya Allah musta'an. Taib, kata beliau, mempelajari lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Ini penting. Tadabbur Al-Quran. Bahkan para ulama membahas ketika bulan Ramadan mana yang afdal. Apakah hanya sekedar mengkhatamkan atau mentadabburi? Pendapat yang Allahu alam yang saya pilih adalah mentadabburi Al-Quran. Karena itu nilai penting, nilai besar dalam Al-Quran. Sudah Isya. Mempelajari lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Serta bersungguh-sungguh untuk beramal dengannya. Baik untuk dirinya dan selainnya. Jadi benar-benar hidupnya diisi dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar melantunkan bacaan tanpa tahu maknanya. Dan diantara pelajaran yang baik dalam hal ini adalah pahami beberapa ayat. Misalkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Lalu kemudian ayat itu dihafal. Tidak usah hafal seluruh surat, hafal ayatnya saja. Kemudian ajarkan anak kita tentang maknanya. Seperti misalkan wasiat Luqman Hakim kepada anaknya. Itu mudah untuk dihafal. Mudah untuk dihafal. Atau setidaknya artinya setiap kali kita berkendara berdua dengan anak kita, maka sampaikan pesan yang terkandung dalam ayat tersebut. Syirik itu adalah la zulmun azim. Adalah kezaliman yang luar biasa, dahsyat. Sampaikan, jangan sampai berbuat kesyirikan. Sampaikan demikian. Demikian pula ajaran. Banyak sekali ajaran dalam pesan Luqman kepada anak beliau. Di antaranya adalah ajarkan anak kita adab. Ini di antara kekurangan orang tua adalah lupa mengajarkan anak adab. Sehingga banyak kita temukan di berbagai macam tempat. Tidak hanya di pondok. Di berbagai macam tempat anak-anak itu kurang mendalami permasalahan adab. Sampai-sampai di depannya ada Al-Quran, rak Al-Quran, mereka selonjorkan kakinya di Al-Quran. Padahal di rak situ ada tulisan. Tulisannya adalah jangan kalian selonjorkan kaki kalian di hadapan Al-Quran. Itu kurang adab. Tapi kurang. Habis sholat, capek santri itu setelah sholat zuhur. Tapi sebagian dari mereka nggak sabar. Akhirnya setelah sholat, sampingnya ada ustadz, sampingnya ada orang yang lebih tua, kakinya diselonjorkan. Nah, ini kan kurang adab. Sebagian disapa ustadznya, tidak mau jawab. Atau mungkin jawab tapi dengan memalingkan, melengos. Ini kan ada disebutkan dalam wasiat Luqman. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Jangan memalingkan wajah, jangan melengos. Itu diajarkan. Jangan melengos ya nak. Ini disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Ini kisah-kisah yang memancing semangat anak untuk berakhlak al-karim, berakhlak al-karimah. Ini kita hidup dengan Al-Quran. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi. Maka kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Kita hafal hadisnya. Akhlak Nabi sepenuhnya adalah Al-Quran. Dari mulai beliau bangun sampai beliau tidur lagi akhlaknya Al-Quran. Bagaimana gambarannya? Dengan tadabbur Al-Quran kita akan memahaminya. Dari A sampai Z, Al-Quran itu adalah akhlak Nabi.
Kemudian kata beliau, nasihat untuk Rasulnya adalah dengan beriman kepadanya, mencintainya melebihi kecintaannya kepada diri sendiri. Ini yang tadi kita sampaikan, memurnikan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar berkata, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai." Ya Rasulullah, engkau adalah sosok yang paling aku cintai lebih dari apapun. Kemudian kata beliau, "Illa min nafsi," kecuali dari diriku sendiri. Artinya kalau diruntun, nomor satu yang dicintai Umar adalah Umar sendiri. Kemudian yang kedua baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membantah. Kata Nabi, "La ya Umar, tidak boleh seperti itu wahai Umar. Hatta min nafsik. Wajib engkau untuk mencintaiku lebih dari apapun, meskipun dari dirimu sendiri." Maka Umar langsung menyampaikan, "Fa innahul an," kata Umar, "sekarang ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi." Engkau adalah sosok yang paling aku cintai daripada apapun, meskipun dari diriku sendiri. Jadi bahkan kita ketika dihadapkan dengan pilihan kebaikan diri kita dan kebaikan Rasulullah SAW, mentaati perintah Rasulullah, mana yang harus kita dahulukan? Mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai beliau lebih dari apapun. Kata beliau, bahkan lebih dari harta, dari anak-anak kita. Dan ini termasuk diantara dalil iman, bukti iman. Kata beliau, mengikuti beliau di dalam perkara pokok-pokok agama. Pokok agama ini maksudnya adalah usuluddin, atau maksudnya adalah akidah. Jadi ittiba' kepada Nabi itu bukan hanya akhlak, bukan hanya ibadah, namun juga akhlak, ibadah, akidah. Kata beliau, dan cabang-cabangnya. Cabang-cabang agama ini banyak, diantaranya ibadah dan muamalah serta akhlak. Mengedepankan perkataan beliau di atas perkara selainnya. Mengedepankan perkataan beliau di atas perkataan selainnya. Ini ada dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat pertama. Kata Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih." Wahai orang yang beriman, jangan mendahulukan perkataan di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya ketika ada qala Allah, qala Rasul, apa yang kita katakan? Sami'na wa ta'na. Kalau orang Mesir pernah kita sampaikan mengatakan alal ain war ras. Artinya kami letakkan perkataan itu di hadapan dan di atas kepala. Benar-benar kita tunduk di hadapan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan bersungguh-sungguh dalam meneladani petunjuknya serta menolong agama yang beliau bawa. Dan ini adalah jalan hidayah. Dari mana kita menemukan jalan hidayah? Dari ittiba', mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya dengan keras mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama sering mengatakan untuk ittiba' kepada Nabi dengan total. Di antara yang mengatakan hal ini adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang mengatakan "Lau istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Ini pernah kita sampaikan perkataan beliau, kalau seandainya kalian bisa menggaruk kepala kalian dengan dalil, maka lakukan, cari dalilnya. Ada enggak dalil garuk kepala? Tidak ada. Tidak ada dalil Nabi garuk kepala dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari atas, dari belakang, tidak ada. Tapi maksudnya adalah benar-benar ittiba secara total. Harus dicari mana dalilnya. Kita harus menjadi manusia yang ittiba secara total kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah jalan hidayah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau salat berjamaah. Kata beliau, ini adalah jalan hidayah. Salat jamaah ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu,
Kalau seandainya kalian tidak mengikuti jalan ini, tidak mau sholat jamaah, la dolaltum. Kalian akan tersesat. Karena Nabi sholat jamaah. Maka kalau ada orang nggak sholat jamaah, itu berarti dia tidak sedang berjalan di atas jalan Nabi, itu berarti dia sedang berpaling dari hidayah. Maka ketika dia tersesat, jangan dia salahkan kecuali siapa? Dirinya sendiri. Jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri. Kata Allah, wa in tuti'u tahtadu. Dalam surat An-Nur ayat 54. Kalau engkau taat kepada Nabi, engkau akan mendapat petunjuk, akan mendapat hidayah. Allahu alam. Ini ada pertanyaan dari Ummahat. Satu pertanyaan tentang izin bertanya, ayah saya menikahi ibu saya dalam kondisi sudah hamil. Dalam kondisi sudah hamil saya, jadi apakah boleh saya salaman dengan ayah saya tersebut? Bolehkah saya buka jilbab di depan ayah saya? Orang tua tidak nikah ulang setelah saya lahir. Saya anak perempuan. Maka kita katakan na'udzubillahi min dzalik. Ini kebanyakan muamalah, kebanyakan kaum muslimin itu berantakan, serampangan, tidak berada di atas dalil ittiba' Nabi SAW. Akhirnya semuanya rusak. Ada orang yang mentalak istrinya dalam kondisi dia hamil. Ini salah. Ini di antara talak bid'ah, di antara talak yang bid'ah, tidak boleh. Ada orang yang menikahi wanita yang mohon maaf, yang dia zinahi dalam kondisi hamil. Maka meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat adalah tidak boleh seorang menikahi wanita yang sedang hamil. Ketika dia lakukan, maka tidak sesuai dengan jalan Nabi SAW. Tadi kita sampaikan, muamalah apapun yang tidak sesuai dengan ittiba', maka muamalah tersebut menjadi muamalah yang rusak. Maka nikahnya menjadi nikah yang fasid. Apa nikah yang fasid? Nikah yang tidak sah. Nikah yang tidak teranggap. Bahkan ulama menegaskan dengan tegas sekali. Memang perkara ini perkara yang tidak main-main. Karena berhubungan dengan, mohon maaf, farju al-mar'ah. Berhubungan dengan kemaluan, mohon maaf, kemaluan wanita. Ini perkara yang besar. Makanya Allah menetapkan syariat yang agung dalam perkara masalah ini. Makanya sebagian ulama menegaskan dan mengatakan ketika seorang menikahi wanita dalam kondisi hamil, maka nikahnya tidak sah. Ketika terjadi hubungan badan setelahnya, maka itu dihitung sebagai zina. Dihitung sebagai perzinahan. Maka solusinya apa? Akad nikah. Akad nikah, diulangi akad nikah. Dan akad nikah itu dalam benak masyarakat adalah sesuatu yang sakral dan itu bagus. Pemahaman seperti ini bagus. Namun yang salah adalah sakral dan mewah. Harus ngundang sekian orang, kemudian harus dengan dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, dan ini tidak perlu. Hanya penuhi syarat-syarat sah pernikahan, diantaranya 2 saksi. Lalu kemudian ada ada pasangan wanita dan ada walinya, dan ada akad ijab dan qabul, ada ucapan ijab dan qabul, dan tidak mesti berbahasa Arab. Jadi ini yang harus dipenuhi. Ketika itu dilakukan, meskipun dihadiri segelintir orang saja, maka akad nikahnya sah. Akad nikahnya sah. Allahu alam. Jadi pertanyaannya, apakah boleh buka hijab, buka jilbab di hadapan suami ibu tersebut? Maka jawabannya tidak boleh, karena bukan mahramnya. Kenapa bukan mahram? Belum nikah. Kecuali ketika sudah akad nikah dan sah, maka ini disebut sebagai robaib dalam Al-Quran. Robaib itu artinya suami dari istri. Maka ketika itu terjadi, boleh buka hijab karena sudah menjadi mahram. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Tafadhal. Yang berkaitan dengan ini mungkin. Tafadhal Pak. Monggo.
Hmm. Hmm. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus tentang pelaku dosa besar ya. Sebenarnya tidak terkhusus pada riba, tapi seluruh dosa besar Allah Azza wa Jalla mengancam pelakunya di neraka. Di antaranya adalah dosa membunuh mukmin secara sengaja. Ini dengan tegas Allah katakan wa man qatala muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh saudara muslim dengan sengaja, maka dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Padahal terkadang orang yang membunuh itu orang yang dalam hatinya masih terdapat keimanan. Di dalam hadis yang lain, di dalam ayat yang lain menyebutkan bahwasanya orang ketika ada iman dalam hatinya, dalam hadis, man kana fi qalbihi mithqali dzarratin minal iman, siapapun yang dalam hatinya masih ada satu titik dzarrah dari keimanan, maka dia akan masuk surga. Bagaimana memahaminya? Ya dikumpulkan, digabung. Ini diantara cara memahami seluruh nas-nas hadis dan Al-Quran. Bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang ahlul bid'ah wad dhalah. Kita tidak memahami ayat-ayat Al-Quran secara parsial. Bagaimana memahami Al-Quran secara parsial? Kita comot satu ayat, kemudian kita jadikan ini sebagai dalil. Cukup dalil ini saja, tanpa memandang kepada ayat-ayat yang lain. Di antaranya adalah pemahaman orang-orang Khawarij yang mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pemerintahnya adalah pemerintah yang kafir. Apa dalilnya? Firman Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal dia tidak baca ayat yang lain. Kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Allah sebutkan ada beberapa tingkatan. Maksudnya kata sahabat Abdullah bin Abbas, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir duna kufrin. Kafir tapi tidak disebut dengan kafir tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Atau bisa kita katakan sebagai kafir kecil. Sebagaimana nifak, ada nifak kecil. Kaum muslimin kadang munafik ya. Dengan apa? Kadang kalau ngomong gak benar. Nah ini diantara tanda munafik. Apakah kita katakan ente munafik keluar dari Islam? Siksaannya di dasar neraka. Tidak benar juga. Kenapa? Karena munafik itu ada dua, munafik kecil dan munafik besar. Sama halnya dengan perkara riba tadi. Ancamannya banyak. Ancamannya bukan hanya di neraka. Ancamannya di dunia, di alam barzakh dan di neraka jahanam. Ancamannya 3 sekaligus. Apakah itu berarti dia kekal di dalamnya? Jawabannya tidak. Mengambil dalil yang lain. Ada dalil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak akan. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah level kesyirikan itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dari sini ulama berpendapat, apapun dosanya, selama tidak sampai taraf kesyirikan, ini dosa paling besar. Level pertama. Dosa level kedua mungkin membunuh, makan harta riba, kemudian berzina. Ini level-level dosa besar, tapi di bawah kesyirikan. Ini mungkin ada kemungkinan Allah akan ampuni dosa tersebut sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Kalau ahli bid'ah hanya mengambil satu ayat saja dicomot. Tapi kalau ahlu sunnah menggabungkan seluruh ayat-ayat, kemudian menjadikan ayat yang satu tafsir ayat yang lain. Menjadikan hadis Nabi sebagai tafsir ayat Al-Quran. Jadi secara lengkap mereka memahaminya secara lawan parsial? Secara total ya, secara menyeluruh. Kalau parsial sebagian. Kalau parsial ini diantara ciri khasnya orang-orang kelompok bid'ah. Jadi bagaimana cara kita memahami kadang ayat-ayat yang kita ragu, caranya tidak lain tidak bukan dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak menguasai maka tinggal bertanya. Semoga dengan cara itu kita bisa mendapatkan jawabannya. Allahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, sudah lewat waktu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.